Jembatan Surabaya Madura atau disebut juga Suramadu sekarang menjadi pintu masuk ke Pulau Madura. Jembatan yang membelah Selat Madura ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb yang menggunakan bahasa ibu, bahasa Madura. Bahasa ini dituturkan lebih dari 14 juta orang bersuku Madura yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan terpusat di Pulau Madura. Seperti bahasa daerah lainnya yang biasanya memiliki tingkatan bahasa yang menunjukkan kesopanan. Lantas, adakah perbedaan penggunaan bahasa Madura di 4 kabupaten ini? Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim merangkumnya dalam kegiatan pendokumentasian seni budaya Jawa Timur. Kabupaten Sampang sebagian wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura, hingga ikan menjadi salah satu produk andalannya. Di kabupaten ini pun bahasa Madura juga menjadi bahasa sehari-hari. Bahasa Madura juga mempunyai berbagai dialek tersendiri bergantung kepada wilayah penuturnya. Di Pulau Madura sendiri pada dasarnya terdapat beberapa dialek seperti dialek Bangkalan, dialek Sampang, dialek Pamekasan, serta dialek Sumeneb dan dialek Kangean. Setiap kota memiliki dialek tersendiri sesuai dengan lingkungan masyarakatnya, tidak terkecuali di Kabupaten Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Marnilem SPD, selaku Kepala Disporarbudpar Kabupaten Sampang. Dalam hal ini ingin menyampaikan beberapa hal tentang Disporarbudpar yang terkait dengan kebudayaan Madura, khususnya Kabupaten Sampang, dalam rangka pelestarian budaya bahasa Madura. Sekilas saya sampaikan bahwa Disporarbudpar Kabupaten Sampang ini menangani 4 diantaranya kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata. Terkait dengan bahasa daerah yang dimana di situ masuk ke dalam bidang kebudayaan. Kita memang pada akhir-akhir ini merasa agak kurang nyaman dengan kondisi bahasa Madura yang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Madura sendiri, terutama kaum remaja dan kaum muda-mudi. Untuk itu, dalam rangka melestarikan budaya bahasa Madura ini, saya selaku Kepala Disporarbudpar bekerja sama dengan instansi atau UPD lain di Kabupaten Sampang, termasuk dengan Dinas Pendidikan, untuk bagaimana bisa melestarikan bahasa Madura yang ada di Madura, khususnya Kabupaten Sampang. Di antaranya kita juga dengan masyarakat, di mana masyarakat terjadi komunitas atau kelompok-kelompok pencinta budaya Madura, khususnya bahasa Madura, khususnya Kabupaten Sampang. Di sini di Kabupaten Sampang ini ada namanya komunitas Madura Tempo Dulu. Ada juga komunitas Antep Asor. Nah, di mana kedua komunitas ini getol mensosialisasikan atau membantu kita melestarikan budaya-budaya Madura, termasuk bahasa Madura. Di zaman sekarang ini, katakanlah zaman milenial, di mana media sosial dan digital sudah menguasai seluruh dunia. Bahkan di Madura juga, di pelosok-pelosok juga
di mana anak-anak remaja pada saat sekarang ini sudah banyak yang kadang tidak tahu bahasa Madura itu sendiri, padahal ini orang Madura gitu. Untuk itu kami melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, ya, yang kami atur dengan surat edaran Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang melalui surat edaran nomor 434 tahun 2021, di mana di setiap sekolah kita melalui muatan lokal harus memberikan pelajaran kepada anak didik SD dan SMP itu mata pelajaran bahasa daerah Madura. Karena memang kita tahu bahasa daerah Madura ini sulit sebetulnya. Jadi kadang ya antara Sumeneb dengan Bangkalan ini sudah beda. Namun kita tetap anak-anak itu untuk tetap mendapatkan pelajaran sehingga anak-anak bisa menggunakan bahasa daerah Madura ini dengan baik dan tidak merasa malu. Jadi setiap hari Jumat di Dinas Pendidikan, baik itu karyawan, baik itu pegawai Dinas Pendidikan, guru dan staf tata usaha, itu kita wajibkan untuk menggunakan bahasa Madura. Nah, di siswa-siswi dari SMP sampai SD, dari SD sampai SMP, ini kita beri pelajaran melalui muatan lokal 1 minggu itu 2 jam untuk pelajaran bahasa Madura gitu. Dan juga di masyarakat kita bekerja sama dengan Madura Tempo Dulu yang istilahnya ini MTD gitu. Nah, MTD ini berjalan terus, berkegiatan terus, di mana selalu mendukung, melestarikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Sampang. Termasuk tadi komunitas Andep Asor juga. Selalu mendukung kami dalam rangka melestarikan budaya Madura ini, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak henti-hentinya mengeksplor budaya-budaya yang ada di Kabupaten Sampang. Nah, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri juga mewajibkan setiap tahun itu 1 bulan sekali. Setiap hari Jumat di semua dinas, semua OPD termasuk camat, lurah, ini diwajibkan menggunakan bahasa Madura. Setiap hari Jumat selama 1 bulan. Dan di 1 minggu menjelang hari jadi Kabupaten Sampang, yaitu tepatnya pada tanggal 23 Desember itu hari jadi Kabupaten Sampang. Nah, seminggu sebelum itu kita wajibkan seluruh ASN Kabupaten Sampang ini dalam rapat, dalam pertemuan-pertemuan, juga komunikasi antar sesama ASN itu wajib menggunakan bahasa Madura. Termasuk kita dengan Forkopimda yang beliau-beliaunya itu banyak dari Jawa, tapi kita tetap wajibkan untuk menggunakan bahasa Madura. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan bagaimana Kabupaten Sampang ini membantu melestarikan budaya dan bahasa Madura khususnya di Kabupaten Sampang. Terima kasih. Kira-kira seperti apa dialek bahasa Madura di Sampang? Apakah jauh perbedaannya dengan daerah lain? Bahasa Madura memiliki keunikan dalam penggunaan bahasa gaulnya yang disebut dengan cak. Ungkapan-ungkapan cak sering digunakan dalam percakapan sehari-hari di Pulau Madura dan sekitarnya. Selain itu, bahasa Madura juga memiliki keunikan dalam tata bahasanya yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Benar lah, pecok penceng. Mun kele tak oleh apa.
karo oleh panas. Saare. Mancing gitu oleh Tak apa? oleh apa? Depak duhur. Ada lakon ah. Iya. Kalau mau lihat aku nggak roti hidung ngejeribu. Jadi Apa sih, Kak? boleh. Ada cukup kening pancing sekali. Kau ngora bebeuan. Pola laku. Oh, bola laku. Ya mana lala pola. Imun la pola ya de harapan nah. Jelas cukup berada di lemai. Pola ngening laku. Aku ya alat deh mat. Pat pola padeng. Alat apa boleh? Ya alat pancing dia. Alat tu. Daerah. Kering. Kering ocol mat mentade lakon pola kening Arab. Harus sesanta. Santa harus ah. Senari ke tak kelar. Harus kenceng. Tepeng ngaso tabing ben. Tepeng yo tabing. Jadi Mentata. mulai ada lakon kalau lakon edung laut jadi mulai ada pak pokol tung Dena. dan nak pas terus perawana elang ke nih Mun tau le ya apa kaki se kakak nomor. ya nase Tengok tang rah. lah iya betul na ngabi lema peke Kan berempat setung. situng kan 5.000 baru saya kan 6.000 Oleh rokok dute pagi kaki. lah iya beton ruah nyamai beton anu ruah Beseh. Cek orang bapak Hmm. kontol. Kontol. Kontol apa namanya? Ontolan. Nih, gondolan. Bandol. Bandol. Dah ya. Ngambil lemak gelap pekuk. Dah ya. Besena. Dia melip besen dia. Ya melis pada toko nah. Oh, betul tuh. Nah. Tak ngerena pancing ah. Kerena mungkin rogi mat malalaku boy, ben. Iya, nyaman orang usaha. Dah ya. Orang usaha, orang nelayan, orang mancing. Tak ada bila beda, bila tak ada. Apa saya kebelan cibinin mantau lemat. Ya, nyari enceman juga lu. Oh, nyari ceman. Hincam ke siapa boy, ben? Iya, pola tetangga, tak beli apa kek, dah ya. Dia anak berapa banget? Ada anak telok. Telok lah aku tahu le berapa hari lah mat. Oleh seminggu lah tak oleh. Oleh 50.000, 40.000. Biayan 1.000. Biayan 1.000. Rogi je, ben. Rogi. Wak kena elang ke ni perahu ni roh. Ngoso teram bobo. Di bola laku, mat. Mi bola laku dah iya. Nyamana orang usaha. Beri muak le lagi mat. 2 malam na muak lerep. Karo oleh perahu bro, botok usaha. Pokoknya ibu dikit kocok ning tengah dia mau berapa? Ya. Anu na rumpun ni ji. Oncem ah. Jairah. Oncem ah kebayong naong cukon mole pernah. Beri tak tabur seret dia. Tak tabur. Ada seret tu. Ya. Demaran be seret di kaki. Ya, seret tu ke lauk. Kelah Lu lah mat. Nyolo tak biasa kin. tak biasa. Oleh hari nyolok teh. Mulai nyolo ya si musim manom. Bila beda, bila tak ada kia dia. Oleh apa lagi? Iya lajur tu cukon. Mon tepak. Mun tepak. Mon tak tepak. Mun tak tepak angah-angah. Nyamereng lagu kata Laku kata asyik bunga pungol. Lain so begawai. Bila oleh ya bunga. Melaku kata asyik dia.
Bila bungol susah. Namanya bunga bungol. Bungol swasta ya. Iya. Ada emak teh. Salah laku tak oleh teh, tak ada nyandar ya kayak tengah teh. Apa kapal mau tak mandor ya apa? Kapal mau tak pemar kang dari apa ban? Apa sih kaki salah kok? Parah mari nih, Mas. Oh parah. Orang mari gila. Banyak mare lah kang ya. Jadi laku tauntong temu si alaku wah. Tak temu salah aku. Si alaku laku. Biaya nara tak ada. Biaya saya beli beseh pancing tak ada. tak anu. Tak nemu saya kebeli ya. Angin pancang. Angin seletah. Dia tutup berapa soal? Tutup. Buka. Enggak kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya perkenalkan nama saya Raden Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi, SPD MPD MM. Kebetulan saya adalah pemerhati dan pegiat budaya Madura, adat istiadat Madura, seni budaya khususnya yaitu bahasa Madura. Saudara-saudara, bahasa Madura ini memang memiliki keunikan. Tingkat keunikan bahasa Madura ini bisa kita lihat pertama yaitu dari tingkatan bahasanya. Barangkali di satu sisi mirip dengan bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Jawa ada bahasa yang paling tingkat rendah itu adalah ngoko. Bahasa biasa itu di Madura namanya enjeiyeh atau mapas. Biasanya digunakan oleh orang tua kepada anaknya, paman atau bibi kepada menakannya, kemudian embah kepada cucu-cucunya, guru kepada muridnya atau kiai kepada para santrinya. Bahasa ngoko ini atau mapas di dalam bahasa Madura tidak menggunakan bahasa tingkat tinggi, contohnya nak bekna satya entar dek kamah, anak kau sekarang mau pergi kemana. Ini adalah bahasa ngoko yang dalam bahasa Madura sekali lagi disebut bahasa enjeiyeh atau mapas. Itu tingkat yang pertama. Kemudian tingkat yang kedua, yang di atasnya lagi itu adalah menengah, yang dalam bahasa Jawa disebut madyo. Di sini dikatakan penengah. Engki enten. Engki enten ini adalah mewakili strata atau tingkatan pada bagian tengah. Misalnya ini digunakan oleh orang tua kepada anak muda. Contohnya misalnya kepada menakan yang sudah tua, kepada menakan yang sudah dewasa, kepada anak didik yang sudah menjadi tokoh masyarakat, mertua kepada menantu. Misalnya mengatakan, kok iya ampon mare madeng nak, engkau apakah sudah makan nak? Nah inilah untuk menghormati. Jadi bahasa ini lebih kepada bahasa kasih sayang untuk memberikan penghargaan kepada orang muda. Bahkan kadang-kadang menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa kromo inggil kalau Jawa atau bahasa engki punten dicampur dengan enjeiyeh. Berempana potran beknah. Berempa ini tidak pakai bahasa halus, pakai bahasa ngoko, pakai bahasa enjeiyeh, tapi dicampur dengan bahasa halus untuk menghormati anak-anak muda, untuk menghormati kemenakan yang sudah dewasa. Kemudian yang paling atas adalah ragam atau tingkatan engki punten. Engki punten ini orang mengatakan besah alos.
digunakan untuk menghormat kepada yang lebih tua. Misalnya anak kepada orang tua, menakan kepada paman atau bibi. Kemudian juga murid atau santri kepada guru, kepada ustadznya, kepada kiainya. Contohnya, panjenengan mia sedek kadimah, ramah. Engkau akan pergi kemana, Bapak? Nah, seperti itu. Tuh kalau di Jawa disebut ngoko. Disebut kromo inggil. Sebetulnya tingkatan bahasa Madura itu dalam kenyataan sehari-hari ada 5. Sebelum yang namanya enjaiyah itu ada bahasa kasar yang biasanya digunakan oleh orang ketika bertengkar. Jadi misalnya ada orang mengatakan grumbenah, itu tidak boleh digunakan. Makanya tidak diajarkan di sekolah. Dengkanah rumahnya misalnya, itu tidak digunakan. Yang paling bawah tidak digunakan, yang paling atas karena era keraton, ya, era kehidupan keraton karena sudah tidak ada, maka yang diajarkan hanya cukup dengan bahasa engki punten, itu yang paling tinggi. Itu seragam di setiap daerah di Madura. Kemudian saudaraku, kalau kita berbicara soal keunikan bahasa Madura, keunikan yang kedua adalah dialek. Dialek bahasa Madura ini dibagi dalam 4 kelompok besar. Ada 4 kelompok besar. Pertama adalah dialek Bangkalan. Yang kedua, dialek Pamekasan. Yang ketiga, dialek Sumenep. Dan yang keempat, dialek Kangian. Berbicara soal Kangian adalah Kabupaten Sumenep, perbatasan Pamekasan sampai Pulau Sakalah. Pas itu di sebelah timur laut Pulau Bali. Kita mulai dari dialek yang paling dianggap halus, yaitu dialek Sumenep. Dialek Sumenep ini dianggap istimewa karena dalam dialek cara pengucapannya, cara pelisanannya sama persis dengan tulisan. Sama persis dengan tulisan. Jadi misalnya begini, Be Naria, anak nasapa. Engkau ini anak siapa? Ya, kamu ini anak siapa? Be Naria, anak nasapa. Ini contoh di Sumenep. Ini pengaruh yang sangat kental dari Kerajaan Mataram. Karena Sumenep itu lama dikuasai oleh Kerajaan Mataram. Yang paling kental mendapatkan pengaruh Mataram itu adalah Sumenep. Jadi istimewanya Sumenep bukan dari sisi diksi, bukan dari sisi kosakata, tetapi karena cara pengucapan antara bahasa lisan dengan bahasa tulis itu sama. Be Naria, anak nasapa. Agak berbeda kalau dialek ini sudah pindah ke Pamekasan. Di Pamekasan, dialek ini akan berubah menjadi agak menyentak. Be nah riah, anak nah sapa. Saya beri contoh dengan satu kata saja. Kalau orang Sumenep mengatakan be naria, anak nasapa, tanpa membentak, tanpa mati huruf H di bagian belakang, maka di kawasan Pamekasan itu sebagian besar be nah riah, anak nah sapa. Seperti itu. Di Pamekasan bagian barat itu mulai seperti orang mengejan. Be-en, riah, anak-en, sapa. Padahal tulisannya sama. Be-na, riah, anak-na, sapa. Kalau sudah Pamekasan bagian barat, maka akan mengedan. Katanya orang itu bagaimana ketika orang itu buang air. Be-nah, riah, anak-nah, sapa. Itu di sana menjadi be-en, riah, anak-en, sapa. Nah, kemudian yang paling barat itu di Bangkalan, itu ngedannya dalam. Be-eng, riah, anak-eng, sapa. Jadi kalau Sumenep pakai na, Pamekasan pakai nah, Pamekasan bagian barat mendekati Sampang jadi en, maka di Bangkalan jadi eng. Nah, inilah kenapa kadang-kadang dialek Sumenep dianggap halus karena mirip dengan Jawa, seperti Sulu Jogja. Pengaruh dari budaya Mataram dan pengaruh dari budaya keraton. Saudaraku sekalian, barangkali tidak berlebihan kalau pada bagian akhir juga ada keunikan dalam bahasa Madura,
yaitu dari sisi fonologi. Bagaimana bunyinya. Karena di Madura itu memiliki bunyi yang kadang-kadang sulit dipelajari oleh orang-orang di luar Madura. Ada kata sepintas sama tapi maknanya berbeda. Suatu contoh misalnya ada orang mengatakan bebe. Bebe itu memiliki makna adalah bawah, kebalikan dari atas. Tapi bebe juga berarti kuasa, mampu. Sengkok tak bebe, saya tidak kuasa, saya tidak sanggup. Sengkok tak bebe, ngangkat riah. Aku tak sanggup mengangkat benda ini. Nah, jadi seperti itu, saudara-saudara, di Madura itu yang paling sulit dipelajari adalah kalau sudah berbicara konsonan huruf B. Konsonan huruf B itu ada bunyi B, ada P. Yang kedua, ada G, ada K. Ada D, ada D, ada D, ada T. Inilah yang sulit dipelajari oleh suku lain. Jadi kalau bilang misalnya bebe, kalau bilang bebe dibilang bebe, bebe sudah wilayah. Jadi kalau ada suku lain mempelajari mengatakan bebe, ini sudah wilayah. Tapi kalau bilang bebe, itu sudah kecapean, rentan. Sudah kecapean, sudah tidak mampu lagi bergerak. Itu namanya bebe. Bek nana nyabe nanga bebe karo acelen sekilo. Nah, jadi itu sepintas. Kalau kita ingin mempelajari memang bukannya sekedar belajar kamus bahasa Madura sampai saat ini saya kenal ada 6. Satu tidak pernah saya buka karena kamus ini buatan Belanda. Saya tidak kenal. Tapi ada kamus bahasa Madura ini dari Sumeneb. Karangan Bapak Aziz Saifuddin. Kemudian sekarang muncul lagi kamus baru yang akan segera terbit. Kemudian lagi kamus versi Pamekasan. Itu Pakemat tuh. Ada lagi kamus versi Balai Bahasa Jawa Timur. Dan yang terakhir kamus versi Bangkalan. Ini karya Adyan Pawitra dan Bapak Muhri dari UTM Bangkalan. Nah, seperti itu kawan-kawan, betapa uniknya bahasa Madura ini yang sekarang sudah semakin tersisih, sudah semakin tidak menjadi bahasa ibu. Harapan saya sebagai pemerhati, sebagai pencinta, sebagai pegiat budaya, harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama yang baik, bersinergi. Saya meminjam istilah Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Satu-satunya yang paling pas melalui jalur pendidikan, yaitu Tri Pusat Pendidikan. Pertama, saya berharap agar setiap rumah tangga tidak gengsi lagi dan tidak merasa ketinggalan zaman, memberlakukan kembali anak-anaknya dengan bahasa ibu, dengan menggunakan bahasa Madura, dengan kebiasaan keseharian. Hal ini sekarang baru ada di pondok pesantren. Pertahanan terakhir ada di pondok pesantren. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat harus bisa mendukung lewat organisasi, lewat kegiatan keagamaan, lewat ceramah-ceramah para ulama dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah peran pemerintah melalui lembaga pendidikan. Saya yakin kalau pemerintah gencar, harapan kami nanti misalnya di tempat-tempat wisata selain ada bahasa Inggris, ada bahasa Madura, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Madura. Misalnya, bahasa Inggris itu welcome. Kemudian di situ selamat datang. Kemudian di bawahnya lagi, iya toreh lengki. Atau ngatore poci selamat, rabuepon. Nah, seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik pada kita ataupun generasi yang akan datang. Bahwa budaya adalah identitas untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai bahasa daerah sekaligus menjadi bagian dari budaya nasional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Madura memiliki keunikan dan karakteristiknya sendiri yang membuatnya unik dari bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia.
Pelestarian bahasa Madura menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama generasi muda. Salah satu upaya pelestarian bahasa Madura adalah dengan mengajarkan bahasa Madura kepada generasi muda melalui kegiatan belajar di sekolah atau kursus bahasa, agar tidak hilang dari sejarah budaya suku Madura dan Indonesia.